Al-Quran diturunkan dengan bahasa Sunda bagi orang yang berasal dari Sunda. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Makassar bagi orang yang berasal dari Makassar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Minang bagi orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa kembali. Semoga perjumpaan ini adalah menjadi sebuah catatan sejarah dalam hidup kita. Tidak ada yang jatuh satu daun pun di dunia ini kecuali telah Allah catat. Begitu juga pertemuan kita kali ini adalah bagian daripada episode sebuah cerita, sebuah film yang sedang diperankan oleh kita. Skenario terbesarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pemaparan yang disampaikan oleh seorang tokoh atau pemikir dari seberang sana, dari Timur Tengah, yang menyatakan bahwa Al-Quran ini pertama kali ditulis dalam bahasa Suryani. Suryani ini adalah yang sekarang terletak di bagian provinsi yang ada di Syria atau yang ada di Syria, yang mayoritas daerah tersebut yang memakai bahasa Suryani adalah dari golongan yang beragamakan Kristen sebagai minoritas. Yang menarik bagi kita adalah, benarkah hampir 80% bahasa Al-Quran ini daripada bahasa Suryani? Yang mana beliau dalam video tersebut menyetir atau menukil sebagian daripada hasil penelitian seorang peneliti dari Jerman yang asli adalah keturunan daripada Syria tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang menarik bagi kita adalah mengapa Al-Quran ini adalah diturunkan. Kalau kita mengejar kepada data yang tertulis dalam hal ini dalam bahasa Al-Quran, bahwa Allah telah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Sementara setelah diteliti yang tadi oleh seorang peneliti daripada Jerman yang berasal daripada Suryani, yang menyatakan bahwa Al-Quran ini justru diambil daripada asal usulnya daripada bahasa Suryani, dengan alasan bahwa bahasa yang berkembang di negeri Makkah pada masa itu, ada di sepenanjung Arab pada masa itu, adalah berbahasakan Suryani. Terlepas daripada penelitian ini adalah ada unsur apapun, yang pasti bagi kita adalah kita menghormati secara tataran akademik sebuah penelitian yang tentu dilakukan oleh seorang ahli filologi, ahli bahasa, yang berdasarkan terhadap teks-teks manuskrip yang mereka temukan. Namun pada kali ini kami akan memberikan dari sisi yang lain tentang bahasa Al-Quran sendiri. Yang tadi kalau kita berangkat daripada teks yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan Arabian, bahasa Arab. Yang menarik adalah mengapa Al-Quran ini bisa dipahami oleh seluruh orang. Dalam hal ini orang yang mengkaji dengan sungguh-sungguh, namun dia sendiri tidak mempelajari bahasa Arab. Contoh sederhana adalah kami yang berasal daripada kampung, yaitu berderakan di Tatar Sunda. Dalam hal ini adalah Kabupaten Garut, Kecamatan Cibatu, Desa Cibunar. Kami sering bertemu dengan para petani, yang kalau kita lihat dari sisi kesehariannya adalah seorang yang hanya bekerja sebagai seorang petani di kampung, dan boleh dikatakan tidak pernah belajar tentang bahasa Arab. Bahkan mengkaji tentang tafsir secara mendalam pun, secara akademisi, yang sering dilakukan oleh para sahabat yang kuliah di kuliah tafsir, maupun dalam akademis yang lainnya, jauh daripada sisi akademis. Namun mengapa yang terangkan oleh mereka tentang isi Al-Quran itu menyentuh
bahkan justru menambah sebuah keyakinan bahwa Al-Quran ini betul-betul adalah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kepada Rasulnya yang dicintai, di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kami berkesimpulan setelah mengkaji, sekalipun kami ini adalah pernah belajar di bangku kuliah, dalam hal ini adalah fakultas bahasa Arab, justru jurusan sastra Arab, mengetahui secara pasti bagaimana kesusastraan Arab, dalam hal ini tentang Al-Quran pun berasal daripada bahasa Arab. Namun yang menarik ketika dalam tataran realitas seperti hanya kami dalam berinteraksi dengan masyarakat di kampung-kampung, dalam hal ini memahami Al-Quran, justru kami berbalik. Arti berbalik bahwa Al-Quran itu oke dalam tataran akademisi bahasa Arab. Namun kalau kita kaji lagi secara mendalam, maka Al-Quran ini sebenarnya diturunkan dengan bahasa rasa. Adapun bahasa rasa itu adalah semua orang memiliki rasa. Maka wajar kenapa Al-Quran ini bisa dipahami oleh seluruh lapisan orang, yang orang tersebut benar-benar ingin memperdalaminya ke dalam, dan kemudian melakukannya dan membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah bahasanya bahasa rasa. Yang mana kalau kita kembali lagi kepada ayat yang tadi diturunkan dengan bahasa Arab, berarti yang Arabian di sini, kalau kita meminjam dengan ada sebuah kalimah yang berbunyi, kata Rasulullah ini sebuah kalimah, bahwa ana Arab dunal ain. Saya ini adalah orang Arab tapi tanpa huruf ain. Arab kalau dibuang huruf ainnya berarti Rab. Nah dalam hal ini kalau kita mau meminjam tadi sebuah kalimah tadi, kita terapkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan Arabian, dibuang huruf ain berarti Rabbian. Rab itu artinya bahasa sang pemelihara. Dalam hal ini adalah selalu kita katakan itulah Tuhan, bahasa Tuhan. Sementara bahasa Tuhan itu tentu pasti adalah bahasa rasa. Artinya harus bisa dipahami oleh seluruh hambanya. Dalam konteks ini adalah bahasa Sunda. Justru dengan bahasa rasa tersebut, Al-Quran bisa dipahami. Yang dalam hal ini tadi tulisannya adalah bahasa Arab, kausi akademisi. Namun maknanya itu bisa digali dari bahasa rasa. Misal tadi orang Sunda yang tidak tahu belajar bahasa Arab secara akademisi, tapi dia juga bisa membuka isi Al-Quran dan itu tepat sesuai dengan pesan daripada Allah dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalau seorang dari Makassar, dia pendekatannya membuka Al-Quran dengan rasa sebagai seorang yang dilahirkan di Makassar, maka dia juga bisa memahami bahasa Al-Quran dari rasanya seorang Makassar. Begitupun kalaulah orang tersebut berasal dari Minang, atau misalkan yang berada di Padang, itu ibu kota Minang, dan dia menggunakan rasanya sebagai orang Minang, seorang Padang, maka dia juga bisa mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bahasa Padang karena dengan ras. Jadi kami ini bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kelebihan ijazul Quran, bahwa Al-Quran bisa dipahami dengan bahasa yang ras. Nah kalau demikian, kalaulah Al-Quran berasal daripada Syriani yang mayoritas, itu sah-sah saja dalam tataran akademisi dengan menggunakan data-data otentik ilmiah dari tulisan. Namun dari sisi yang lain juga ternyata Al-Quran juga bukan bahasa dari Surian. Artinya adalah bahasa rasa. Karena toh nanti seorang Amerika yang berbahasa Inggris juga akan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bahasa Inggris. Karena dia berasal daripada Al-Quran. Maka wajar Allah katakan kami telah turunkan Rasul dari kaumnya. Rasul inilah rasa. Allah turunkan rasa, ada seorang yang akan menggait, membuat setiap diri manusia sesuai dengan kaumnya, bahasa masing-masing. Dalam hal ini Rasul pasti akan membawa pedomannya, guidebooksnya itu Al-Quran, ya depan dengan bahasa rasa. Oleh karena itu para sahabat semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia, orang yang pelajari bahasa Arab misalkan, tidak perlu harus dulu dengan berbangga hati, berbangga diri, kalau kita juga tidak memahami isi Al-Quran.
Namun ada juga orang yang tidak mempelajari secara akademisi, tapi dia juga bisa memahami Al-Quran dengan baik dan tepat. Mengapa demikian?